Idemu sampah, sama seperti posisimu. Tawa angkuh seorang manajer membahana di parkiran basement yang sepi. Dia tidak tahu, pria berseragam office boy yang proposalnya baru saja ia lempar ke tong sampah itu, suatu hari akan kembali. Kembali, 5 tahun kemudian, bukan untuk memohon, tapi untuk menghakimi. Dia akan kembali sebagai CEO sebuah perusahaan triliunan, yang siap menggilas dan menghancurkan karir sang manajer sampai ke akarnya. Inilah kisah tentang penyesalan profesional. Kisah tentang visi yang diremehkan, kesombongan yang membutakan, dan takdir yang berputar tanpa ampun. Musik sedikit melembut. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kami mohon dukungan Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan berikan komen Anda. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dengan tulus. Semoga rezeki Anda semua mengalir deras, selalu diberikan kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada putus. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton dari daerah mana saja? Insya Allah, doa baik kita semua ini bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta pagi itu tertutup mendung kelabu, namun suasana di dalam ruang rapat di lantai 25 gedung cepat logis terasa jauh lebih kelam dan menekan. Anindita Setiani, atau Anya, berdiri tegap di depan layar presentasi raksasa. Tatapannya setajam elang, memindai satu persatu wajah anak buahnya yang tertunduk di meja rapat oval yang panjang. Dia adalah manajer operasional, seorang wanita karir yang brilian, namun kaku dan dingin. Bagi Anya, dunia adalah angka. Efisiensi adalah agamanya, dan data adalah kitab sucinya. Di dunianya, tidak ada ruang untuk kesalahan, yang ada hanyalah target. Bulan ini target pengiriman kita meleset 15%. Suara Anya terdengar dingin, namun cukup menusuk untuk membuat seisi ruangan semakin tegang. Saya tidak mau tahu alasannya. Mau itu macet total di pelabuhan, mau ada demo buruh, data di sistem saya harus hijau. Para kepala tim terdiam. Mereka tahu, berdebat dengan Anya adalah kesia-siaan. Tepat di puncak ketegangan itu, pintu ruang rapat berdecit pelan. Seorang pria muda berseragam biru khas office boy masuk dengan langkah hati-hati, nyaris tak bersuara. Di tangannya ada nampan berisi cangkir-cangkir kopi dan teh yang masih panas. Namanya Aris Wibisana. Tugasnya sederhana, meletakkan minuman dan segera menghilang. Anya meliriknya sekilas, sebuah tatapan yang seolah menembus. Bagi sang manajer, Aris hanyalah bagian dari perabot kantor. Tidak relevan. Tidak penting. Aris bergerak cepat, meletakkan cangkir di depan setiap peserta rapat. Saat ia membungkuk untuk meletakkan cangkir di depan Anya, matanya tanpa sengaja tertuju pada layar besar di belakang wanita itu. Layar itu menampilkan sebuah bagan alur sistem yang rumit. Data pengiriman, data gudang, data kurir. Hanya butuh 3 detik. Mata Aris menangkap sesuatu yang ganjil. Sebuah kejanggalan kecil dalam alur data sorting gudang, sebuah simpul yang tidak efisien. Dia bukan sekadar OB. Jauh di dalam otaknya, roda-roda analitis seorang lulusan teknik informatika yang terpaksa menahan ijazahnya itu mulai berputar. Dia melihat letak masalahnya. Boroknya bukan di jalanan. Boroknya ada di dalam sistem itu sendiri. Namun, siapa dia? Dia hanya Aris, si pembuat kopi. Dia segera menundukkan kepala, menyelesaikan tugasnya, dan bergerak mundur ke arah pintu. Saat pintu hampir tertutup, Aris masih bisa mendengar suara tajam Anya. Jika bulan depan angkanya masih merah, kalian semua tahu konsekuensinya. Aris menutup pintu mahoni itu dengan pelan, membawa rahasia tentang sistem yang bobrok itu bersamanya. Aris Wibisana mendorong troli pembersihnya menyusuri koridor panjang yang hening. Suara roda troli yang berderit pelan seolah menjadi satu-satunya bunyi di lantai itu, kontras dengan debar jantungnya sendiri. Pikirannya tidak lagi tertuju pada tempat sampah mana yang harus ia kosongkan, atau dispenser galon mana yang airnya habis. Pikirannya terkunci pada bagan alur yang ia lihat sekilas di ruang rapat tadi. 3 bulan lalu, Aris datang ke Jakarta dengan 1 tas ransel dan segudang harapan. Di tangannya ada ijazah teknik informatika dengan nilai nyaris sempurna. Namun,
Jakarta punya rencananya sendiri. Ijazah itu tertahan karena masalah administrasi pelik di universitasnya, sebuah kesalahan birokrasi yang membuatnya tak bisa melamar pekerjaan yang layak. Perut harus diisi. Uang kosan harus dibayar. Kiriman untuk ibunya di kampung tak boleh putus. Maka, jadilah ia Mas Aris, office boy di Cepat Logis. Namun, Aris tidak mematikan otaknya hanya karena ia memakai seragam biru. Selama 3 bulan ini, ia tidak hanya membuat kopi, ia mengumpulkan data. Saat mengantar dokumen ke bagian gudang, ia melihat kepanikan para staf penyortiran. Ia melihat bagaimana sistem seringkali salah memberi label alamat, membuat barang menumpuk di rak yang salah. Saat membersihkan area pantry dekat meja layanan pelanggan, ia mendengar keluhan yang sama berulang-ulang. Paket tertukar, pengiriman terlambat, dan aplikasi kurir yang sering bermasalah. Aris melihat pola. Dia melihat benang merah dari semua kekacauan itu. Apa yang Anya dan para manajer lain lihat sebagai kegagalan manusia, Aris melihatnya sebagai kegagalan sistem. Sistem Cepat Logis terlalu kaku. Sistem itu tidak dirancang untuk menangani kekacauan nyata di lapangan. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit di kawasan Padat Johar Baru, Aris tidak tidur. Suara bising knalpot dari jalanan di luar tidak ia pedulikan. Dia menyalakan laptop tuanya, satu-satunya harta berharga peninggalan kuliah. Layarnya yang sedikit redup itu, kini menampilkan baris-baris kode yang rumit. Dia tidak sedang mencari pekerjaan baru di internet. Dia sedang bekerja. Jari-jarinya menari di atas papan ketik, merancang sebuah alur sistem baru. Sebuah algoritma yang lebih cerdas, yang bisa memprediksi rute, yang bisa mengoptimalkan penempatan barang di gudang secara dinamis. Dia sedang membangun solusi untuk perusahaan yang hanya menghargainya sebatas pembuat kopi. 1 minggu penuh berlalu sejak rapat tegang itu. Bagi karyawan Cepat Logis, itu adalah 7 hari kerja biasa yang penuh tekanan dan tuntutan. Namun bagi Aris, itu adalah 7 malam panjang tanpa tidur. Kamar kosnya yang berukuran 3 kali 3 meter di Johar Baru telah beralih fungsi. Bukan lagi sekadar tempat istirahat, tapi menjadi laboratorium rahasia. Gelas-gelas kopi saset yang telah kosong menumpuk di samping laptop bututnya. Matanya memerah, tapi otaknya bekerja lebih jernih dari kapanpun. Dia tidak hanya merancang alur di atas kertas. Dia membangun simulasi data. Dia membuktikan secara matematis bahwa analisis sekilasnya di ruang rapat itu benar. Aris menemukan bahwa masalah utama Cepat Logis adalah sistem yang tidak mampu belajar. Sistem itu kaku. Jika satu kurir salah memindai paket, kesalahan itu akan mengalir terus hingga ke gudang akhir, menyebabkan efek domino yang memakan biaya dan waktu. Para manajer, termasuk Anya, hanya melihat gejala di permukaan. Kurir salah input, staf gudang salah taruh. Mereka memarahi manusia, padahal yang salah adalah mesinnya. Algoritma yang Aris rancang, yang ia beri nama Sandi, Arus, di dalam laptopnya, berbeda. Sistemnya dinamis. Sistem itu bisa mengoreksi kesalahan secara mandiri, mengkalkulasi ulang rute secara otomatis, dan yang terpenting, mengoptimalkan penempatan barang di gudang berdasarkan data prediktif. Dia menghitung. Jika sistemnya diterapkan, Cepat Logis bisa menghemat biaya operasional hingga 40%. 40%. Itu angka yang sangat besar. Itu angka yang bahkan seorang Anya, sang penyembah data, tidak akan mungkin bisa abaikan. Tapi, barisan kode program saja tidak ada artinya bagi para manajer. Aris tahu itu. Dia harus menerjemahkan bahasa mesin yang rumit ini ke dalam bahasa bisnis yang mereka pahami. Maka, dia mulai menulis. Dia menuangkan semua analisis tajamnya ke dalam sebuah proposal. 20 halaman penuh. Lengkap dengan grafik perbandingan, proyeksi penghematan biaya, dan rincian alur sistem baru yang ia tawarkan. Masalahnya, bagaimana mencetaknya? Dia memanfaatkan hak istimewanya sebagai orang tak terlihat. Pukul 2 pagi, jauh setelah semua karyawan pulang dan lampu kantor padam, Aris masih di sana dengan seragam OB-nya. Dengan tangan sedikit gemetar, dia menggunakan komputer staf yang tidak terkunci dan printer laser di lantai 25. 20 lembar kertas berisi ide bernilai triliunan itu keluar satu persatu. Senyap. Dia menjilidnya dengan rapi menggunakan alat di meja administrasi. Di sampul depan tertulis,
proposal optimalisasi alur kerja logistik. Di pojok kanan bawah, dia menulis namanya, Aris Wibisana. Benih ide itu kini telah menjadi sesuatu yang nyata. Sebuah proposal solid. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menemukan cara untuk menyerahkannya. Menyerahkan, lamaran, idenya ke tangan sang manajer angkuh, Anindita Setiani. Kesempatan itu akhirnya datang pada Jumat malam. Area parkir Rubanah gedung cepat logis hampir kosong, menyisakan bau samar-samar asap knalpot dan udara yang terasa lembab. Lampu-lampu neon putih berdengung pelan, memantulkan bayangan panjang di lantai beton yang dingin. Ini adalah wilayah kekuasaan Aris. Disinilah dia biasa membersihkan sisa-sisa sampah dari mobil-mobil mewah para petinggi. Dan disinilah dia menunggu. Proposal 20 halaman itu tersimpan rapi di dalam lokernya seharian. Kini, proposal itu ada di tangannya, terbungkus map plastik bening yang ia beli dengan sisa uang makannya. Jantung Aris berdebar kencang. Ini adalah pertaruhan besar. Dia melanggar batas tak terlihat antara kasta manajer dan kasta pesuruh. Pukul 8 malam, lift di lobi khusus petinggi berbunyi ting. Pintu baja itu terbuka, dan muncullah Anya. Langkahnya terdengar lelah, tapi tetap angkuh. Suara hak sepatunya yang mahal menggema di keheningan Rubanah. Dia berjalan lurus menuju mobil sedan hitam mewahnya. Pikirannya sudah tertuju pada akhir pekan yang tenang. Aris mengambil napas panjang. Sekarang atau tidak sama sekali. Dia melangkah keluar dari balik pilar beton yang besar, tepat di jalur yang akan dilewati Anya. "Permisi, Bu Anya." Suara Aris terdengar sedikit serak, memecah kesunyian. Anya terlonjak kaget. Dia berhenti melangkah, matanya menyipit, tangannya menggenggam erat tas kerjanya. Dia melihat seragam biru itu. Wajahnya yang tadi lelah kini berubah waspada, lalu menjadi jengkel. "Aris, kamu mengagetkan saya. Ada apa? Kalau soal lembur, hubungi atasan kamu." "Bukan, Bu. Maaf mengganggu." Aris melangkah maju sedikit, tangannya yang berkeringat mengangkat map plastik itu. Saya punya sesuatu untuk Ibu." Anya menatap map di tangan Aris, lalu menatap wajah Aris. Dia bingung. "Apa ini? Kamu minta sumbangan?" "Bukan, Bu." Aris menelan ludah, mencoba mencari kata yang tepat. Ini, lamaran, maksud saya." Aris buru-buru meralat, sadar akan pilihan katanya yang salah. "Maksud saya proposal, Bu." Kening Anya berkerut semakin dalam. "Proposal?" "Iya, Bu. Tentang rapat Ibu minggu lalu. Tentang masalah sistem di gudang. Saya dengar, saya lihat, saya rasa saya punya solusinya." Keheningan melanda area parkir itu selama beberapa detik. Anya menatap Aris. Dia menatap pria berseragam office boy di depannya, yang baru saja bilang bahwa dia punya solusi untuk masalah yang bahkan para manajer seniornya tidak bisa pecahkan. Anya tidak langsung marah. Alih-alih, seulas senyum tipis yang meremehkan mulai terbentuk di sudut bibirnya. Senyum tipis di bibir Anya perlahan melebar, namun senyuman itu sama sekali tidak sampai ke matanya. Itu adalah senyum ejekan, senyum seseorang yang baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia. "Solusi?" Anya mengulang kata itu seolah-olah kata itu adalah kotoran yang menempel di lidahnya. Tawa kecil yang kering, tawa yang penuh penghinaan, akhirnya lolos dari tenggorokannya. Aris, saya hargai inisiatif kamu," katanya, suaranya melengking penuh sarkasme. "Tapi, kamu sadarkan, apa pekerjaan kamu di perusahaan ini?" Aris masih mengulurkan map itu. Tangannya yang terulur kini terasa berat dan mulai sedikit gemetar. "Saya tahu, Bu. Tapi saya yakin, isi proposal ini. Pekerjaan kamu adalah memastikan kopi di meja saya panas dan lantai kantor bersih." Potong Anya, suaranya kini berubah tajam dan dingin. Semua sisa kesopanan yang ia miliki telah lenyap. Kekesalan akibat rapat yang tegang tadi sore, seolah menemukan pelampiasan yang sempurna pada sosok lemah di depannya. "Kamu pikir masalah rumit perusahaan ini?" lanjutnya, melangkah selangkah lebih dekat hingga Aris bisa mencium aroma parfumnya yang mahal, bisa diselesaikan oleh seorang office boy. Hinaan itu telak.
Aris merasakan darahnya seolah surut dari wajahnya, namun dia tetap berusaha mempertahankan harga dirinya. Bu, saya mohon, Ibu tidak perlu baca semuanya. Baca 5 menit saja. Di halaman 3, ada. Anya mendengus. Dia tidak lagi memandang Aris, tapi melirik arloji mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Saya tidak punya waktu untuk sandiwara konyol ini. Dengan satu gerakan cepat dan kasar, Anya merebut map proposal itu dari tangan Aris. Untuk sepersekian detik, secercah harapan kecil yang naif muncul di hati Aris. Mungkin dia akan membacanya? Mungkin dia hanya bersikap kasar tapi akan mempertimbangkannya? Harapan itu hancur berkeping-keping di detik berikutnya. Anya bahkan tidak sudi melirik sampulnya. Dia memegang map itu dengan 2 jari, seolah sedang memegang tisu kotor. Dia berjalan 2 langkah ke samping, ke tempat pos satpam yang di sebelahnya terdapat sebuah tong sampah besar berwarna hijau. Dengar baik-baik, Aris. Anya menatap Aris lekat-lekat, tatapannya dingin menusuk. Ide kamu ini, tidak ada harganya di mata saya. Dan dia melemparkannya. Map plastik bening itu melayang pelan, berputar sekali di udara, lalu mendarat dengan suara yang memilukan di atas tumpukan sampah sisa makanan dan puntung rokok. Urus saja kopi, jangan pernah urus strategi. Paham? Anya tidak menunggu jawaban. Dia membalikkan badan, merapikan blazernya yang mahal seolah baru saja membersihkan debu. Dia masuk ke dalam sedan hitamnya, menyalakan mesin, dan dalam hitungan detik, mobil itu melesat pergi meninggalkan Aris. Aris terpaku di tempatnya. Sendirian di rubanah yang dingin. Yang tersisa hanyalah dengungan lampu neon dan bau asap knalpot mobil Anya. Matanya tertuju, nanar, pada tong sampah hijau itu. Sesuatu di dalam dirinya telah diremukan, jauh lebih sakit daripada sekadar penolakan. Itu adalah penghinaan telak terhadap satu-satunya hal yang ia miliki, isi kepalanya. Entah berapa lama Aris berdiri mematung di sana. 1 menit? 5 menit? Waktu seakan berhenti, digantikan oleh dengungan tajam lampu neon yang terasa menyayat telinga dan bau sampah yang menusuk hidung. Sisa asap knalpot mobil Anya perlahan memudar, tapi penghinaan yang ditinggalkannya terasa pekat, menggantung berat di udara rubanah yang dingin. Aris menatap tong sampah hijau itu. Matanya terpaku pada sepotong map plastik yang menyembul malu di antara kantong plastik hitam dan sisa bungkus makanan. Rasa sakit yang tajam menusuk ulu hatinya. Itu bukan sekadar rasa sakit karena ditolak. Ini lebih dalam. Ini adalah penghinaan terhadap identitasnya. Anya tidak hanya membuang kertas, dia baru saja meludahi satu-satunya hal yang Aris miliki, satu-satunya kebanggaan yang tidak bisa dibeli, isi kepalanya. Dia bisa saja menangis. Dia bisa saja meraung, meninju pilar beton di sampingnya. Dia bisa saja pulang ke kosnya, mengutuk nasib, dan kembali menjadi OB yang patuh keesokan harinya. Tapi Aris tidak melakukan semua itu. Perlahan, sangat perlahan, dia melangkahkan kakinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terendam semen. Dia berhenti tepat di depan tong sampah itu. Bukan lagi rasa malu yang ia rasakan. Bukan pula rasa takut. Sesuatu yang lain telah mengambil alih. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam kini telah mengkristal di dalam dadanya. Itu adalah kemarahan yang hening. Itu adalah resolusi baja. Tangannya terulur, masuk ke dalam bak sampah yang kotor itu, melewati sisa-sisa makanan yang lengket. Dia tidak peduli. Dia menarik map proposal itu keluar. Map itu kini kotor. Ada noda saus sambal menempel di sudut sampul plastiknya. Kertas di dalamnya sedikit basah di bagian tepi. Aris menatap noda saus itu lekat-lekat. Inikah harga dari idenya? Inikah nilai dari kerja kerasnya selama berhari-hari? Sampah. Dia membalikkan badan. Dia tidak lagi berjalan ke arah loker OB-nya. Dia berjalan lurus menuju pintu keluar rubanah. Dia tidak akan kembali ke atas. Dia tidak akan membersihkan satu cangkir pun lagi. Malam itu, di bawah temaram lampu jalanan di depan gerbang gedung yang megah itu, Aris mengeluarkan ponsel murahnya. Dia mengetik satu pesan singkat kepada penyelia OB-nya. Sebuah pesan pengunduran diri. Efektif saat itu juga. Dia tidak menunggu balasan. Dia memasukkan ponselnya ke saku, menggenggam erat proposalnya yang kotor di satu tangan. Malam itu, Aris Wibisana,
Sang office boy telah mati. Yang tersisa hanyalah Aris Wibisana, sang visioner yang baru saja dipermalukan. Dan dia tidak akan pernah lupa. Dia berjalan menembus malam Jakarta, membawa idenya yang berharga, dan kini, membawa dendamnya. Bus antar kota yang membawa Aris meninggalkan Jakarta, melaju menembus malam yang pekat. Dia tidak menoleh ke belakang. Gemerlap lampu kota yang perlahan menjauh di kaca jendela, sama sekali tidak menggoyahkan hatinya. Di dalam tas ranselnya, tergeletak map proposal yang kotor itu, terlipat rapi. Benda itu bukan lagi sekadar ide, itu adalah sumpah. Tujuan pertamanya adalah kampung halamannya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Tahun pertama adalah pertarungan birokrasi. Dia menghabiskan berbulan-bulan bolak-balik ke kampus lamanya, mengurai benang kusut administrasi yang menahan ijazahnya. Dia harus menghadapi dosen yang sudah lupa padanya dan staf tata usaha yang memandangnya seperti pesuruh, ironi yang terasa getir. Untuk menyambung hidup, Aris tidak gengsi. Siang hari, dia membuka jasa perbaikan komputer panggilan, berkeliling dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, memperbaiki mesin-mesin tua dengan bayaran seadanya. Dia juga mengambil pekerjaan serabutan apapun. Memasang jaringan internet di ruko baru, bahkan mengajar les komputer untuk anak-anak sekolah. Namun, malam hari adalah miliknya. Ketika ibunya sudah terlelap dan suara jangkrik di luar rumah terdengar jelas, Aris membuka laptop bututnya. Proposal yang bernoda saus itu dia letakkan di sampingnya, seperti sebuah kitab suci yang kotor. Wajah angkuh Anya, suara tawa yang meremehkan, dan bayangan proposalnya yang melayang ke tong sampah. Semua itu berputar di kepalanya, menjadi bahan bakar yang tak kunjung padam. Tahun kedua adalah tahun pembangunan. Ijazah sarjana teknik informatika itu akhirnya ada di tangannya. Sebuah lembar kertas yang dulu ia dambakan, kini terasa tidak ada artinya. Dia tidak menggunakannya untuk melamar kerja di perusahaan manapun. Dia menatap layar laptopnya. Sistem, arus, yang dulu hanya kerangka di dalam proposal, kini mulai ia bangun. Baris demi baris kode program ia tulis. Dia menguji algoritmanya dengan data logistik acak yang ia ciptakan sendiri. Dia tidak membangun sistem biasa. Dia membangun senjata. Di kamar tidurnya yang sederhana, ribuan kilometer dari menara-menara kaca di Jakarta, Aris sedang membangun sebuah mesin yang jauh lebih canggih, lebih cerdas, dan lebih efisien daripada perangkat lunak berbiaya miliaran rupiah yang sedang dijalankan oleh Cepat Logis. Setiap baris kode yang ia ketik, setiap error yang ia perbaiki, adalah satu langkah menjauh dari rubanah itu, dan satu langkah mendekati takdirnya. Tahun ketiga. Jakarta kembali memanggil Aris. Dia kembali bukan sebagai pencari kerja yang naif, bukan pula sebagai OB yang tertunduk. Dia kembali sebagai seorang pendiri perusahaan, meski perusahaannya baru sebatas cetak biru di dalam laptop bututnya dan keyakinan baja di dalam hatinya. Sistem, arus, telah sempurna. Ia telah menghabiskan 2 tahun tidak hanya untuk menulis kode, tapi untuk mengujinya, menyiksanya dengan ribuan skenario kegagalan, dan memastikannya anti gagal. Kini, dia tidak butuh tong sampah, dia butuh panggung. Panggung itu ia temukan bukan di menara kaca SCBD, tapi di sebuah ruang serbaguna yang panas dan penuh sesak di kawasan Blok M. Sebuah acara, pitching, atau presentasi bisnis untuk startup rintisan. Puluhan anak muda lain berkerumun, semua dengan mimpi yang sama, mendapatkan pendanaan. Mereka memamerkan ide aplikasi kencan, kedai kopi digital, dan berbagai ide yang terdengar gemerlap. Lalu, tibalah giliran Aris. Dia naik ke panggung kecil itu. Pakaiannya sederhana, kemeja rapi yang ia beli di pasar, bukan jas mahal. Dia tidak membawa presentasi yang penuh warna-warni. Dia hanya menampilkan satu hal, data. Dalam 5 menit yang krusial, Aris tidak menjual mimpi. Dia memaparkan masalah nyata. Dia membedah borok dalam industri logistik, borok yang ia kenali dengan baik di Cepat Logis. Lalu, dia menunjukkan senjatanya, simulasi sistem, arus. Di barisan belakang, seorang pria parubaya berkacamata tebal, yang sedari tadi terlihat bosan, tiba-tiba menegakkan duduknya. Namanya Herman, seorang investor modal ventura kecil yang justru sedang mencari kerikil di antara berlian.
Dia adalah mantan eksekutif logistik yang pensiun dini, dan dia tahu persis masalah yang Aris bicarakan. Pria itu tidak melihat presentasi anak kuliahan. Dia melihat sebuah solusi yang matang, sebuah sistem yang dibangun dari rasa sakit dan pengalaman nyata di lapangan. Dia melihat efisiensi 40% yang Aris janjikan, dan dia tahu itu bukan bualan. Setelah acara selesai, Herman mencegat Aris di dekat pintu keluar. Dia tidak banyak basa-basi. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan teknis yang tajam selama 1 jam penuh. Aris menjawab semuanya tanpa jeda, tanpa keraguan. Minggu berikutnya, sebuah cek pendanaan awal ditandatangani. Jumlahnya tidak triliunan. Jauh dari itu. Tapi itu adalah peluru pertama. Itu cukup untuk menyewa sebuah ruko kecil di pinggiran Jakarta Barat, membeli beberapa komputer bekas, dan merekrut 2 orang programmer muda yang sama laparnya dengan Aris. Di depan ruko kecil itu, Aris memasang papan nama sederhana, dicetak di atas spanduk vinil, PT. Arus Digital Logistik. Perang baru saja dimulai. Sementara Arus Digital Logistik mulai merekrut insinyur-insinyur muda terbaik di ruko kecil mereka, di Menara Kaca Cepat Logis, suasananya semakin suram. Tahun keempat adalah neraka bagi Anya. Masalah yang dulu dilihat Aris sebagai bagan data di ruang rapat, kini telah menjadi kenyataan pahit yang meledak setiap hari. Borok yang dulu hanya berupa luka kecil tersembunyi, kini telah menganga dan bernanah, menginfeksi seluruh operasional perusahaan. Lagi-lagi, sebuah rapat evaluasi triwulan digelar. Dan lagi-lagi, data di layar raksasa itu menampilkan warna merah darah. Saya tidak mau tahu. Suara Anya meninggi, memenuhi ruang rapat yang hening. Kenapa klien besar kita, PT Sinar Abadi, mengancam putus kontrak? Kenapa ada 2.000 paket yang tertukar di gudang Bekasi? Para kepala tim di bawahnya hanya bisa tertunduk. Mereka lelah. Mereka sudah mencoba segalanya. Ini pasti masalah kedisiplinan. Tuding Anya, matanya menyorot tajam. Tim gudang kalian pasti malas. Kurir kalian pasti curang. Saya mau ada pemecatan minggu ini. Inilah kelemahan terbesar Anya. Dia seorang manajer yang brilian dalam mengelola angka, tapi dia buta dalam mengelola sistem. Bagi Anya, sistem yang ada sudah sempurna, yang salah pastilah manusianya. Mengakui sistemnya bobrok berarti mengakui bahwa dirinya telah gagal. Dan kesombongannya tidak akan pernah mengizinkan itu terjadi. Padahal, di lapangan, para kurir frustrasi karena aplikasi mereka terus-menerus memberikan rute yang tidak masuk akal. Para staf gudang stres karena sistem pemindai mereka seringkali menempatkan barang di rak yang salah. CEO Cepat Logis, David, kini tidak bisa lagi duduk tenang di ruangannya yang mewah. Para investor di belakangnya mulai berisik. Anya, kata David dalam pertemuan 4 mata, suaranya terdengar berat. Kita membakar uang terlalu banyak. Biaya operasional kita bengkak 30% dari tahun lalu, tapi pendapatan kita stagnan. Apa yang sebenarnya terjadi? Anya, dengan kepercayaan diri yang dipaksakan, menjawab dengan jawaban yang sama. Hanya masalah internal, Pak David. Karyawan kita perlu didisiplinkan ulang. Saya akan bereskan. David memijat pelipisnya. Dia tidak sepenuhnya percaya, tapi dia tidak punya pilihan selain mempercayai manajer operasional terbaiknya. Anya tidak sadar. Dia terlalu sibuk menyalahkan anak buahnya. Dia terlalu angkuh untuk melihat bahwa di luar sana, sebuah perusahaan rintisan baru yang gesit, yang dibangun di atas solusi yang dulu ia buang ke tong sampah, kini sedang bersiap untuk memakan kuenya. Tahun keempat adalah tahun di mana Aris Wibisana berhenti menjadi rahasia. Ruko kecil di Jakarta Barat itu telah berganti menjadi sebuah kantor di lantai sewaan, sebuah gedung perkantoran kelas menengah. Arus Digital Logistik tidak lagi hanya berisi 3 orang. Kini, 50 insinyur dan staf operasional muda bekerja dengan gairah yang menyala-nyala. Mereka tidak membuang uang untuk iklan di papan reklame raksasa, atau menjadi sponsor acara-acara mewah. Aris menginvestasikan setiap rupiah dari pendanaan modal Ventura itu langsung ke jantung teknologinya, menyempurnakan peladen, dan membangun tim layanan pelanggan yang responsif. Senjata mereka adalah pemasaran dari mulut ke mulut. Semuanya dimulai ketika Arus Digital mengambil alih sistem logistik sebuah perusahaan garmen berukuran sedang yang nyaris bangkrut karena biaya pengiriman yang kacau. Dalam 3 bulan, sistem,
Arus, memangkas biaya operasional garmen itu hingga 35%. CEO garmen itu, yang merasa terselamatkan, menceritakan keajaiban sistem arus ini di setiap pertemuan asosiasi pengusaha. Kabar mulai menyebar di kalangan industri. Awalnya hanya bisikan. Ada pemain baru. Gesit, akurat, dan yang paling menakutkan. Murah, bukan karena membakar uang, tapi karena sistemnya yang luar biasa efisien. Perusahaan-perusahaan yang selama ini frustrasi dengan layanan cepat logis yang mahal dan kaku, mulai melirik. Mereka diam-diam menghubungi Arus Digital, meminta presentasi. Dan Arus Digital selalu siap. Sistem mereka, yang dibangun dari rasa sakit dan pengalaman lapangan, mampu menjawab setiap masalah yang dihadapi klien. Alarm pertama di Cepat Logis berbunyi bukan dalam bentuk data merah di layar Anya. Alarm itu datang dalam bentuk sebuah surat elektronik yang dingin. PT Sinar Abadi, klien terbesar kedua mereka, klien yang minggu lalu baru dimarahi Anya karena terlalu banyak mengeluh, secara resmi mengirimkan surat pemutusan kontrak. Anya membaca surat itu dengan dahi berkerut. Anak-anak ini, gumamnya, mengira Sinar Abadi hanya menggertak. Dia segera menghubungi Direktur Sinar Abadi. Namun, panggilannya ditolak, dialihkan ke manajer pembelian mereka. "Maaf, Bu Anya," kata sang manajer di seberang telepon, suaranya terdengar datar. "Keputusan kami sudah bulat. Kami sudah menandatangani kontrak dengan vendor baru." Jantung Anya serasa mencelos. Ini bukan gertakan. Vendor baru? Siapa? Kompetitor utama kita, si Mutiara Cargo? Ada jeda sejenak. "Bukan," kata manajer itu. "Kami beralih ke perusahaan baru. Namanya PT Arus Digital Logistik." Anya terdiam. Arus siapa? Nama itu terasa asing. Nama yang terdengar kecil dan tidak penting. Nama yang sama sekali tidak ada dalam daftar radar kompetitornya. Arus Digital Logistik. Anya mengetikkan nama itu di peramban komputernya dengan gerakan jari yang cepat dan kaku. Rasa jengkel karena kehilangan satu klien besar perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti kerikil tajam di dalam sepatunya. Rasa penasaran yang bercampur dengan firasat buruk. Hasil pencarian pertama muncul. Bukan sebuah situs web perusahaan multinasional yang megah, tapi serangkaian berita industri skala kecil. Arus Digital, kuda hitam logistik, raih pendanaan seri A. Inovasi Arus Digital memangkas biaya gudang hingga 40%. Dahi Anya berkerut. 40%? Angka itu mustahil. Itu bualan startup yang mencari perhatian. Dia mengabaikannya sebagai keberuntungan sesaat. Namun, 2 minggu kemudian, alarm kedua berbunyi. Kali ini, sebuah perusahaan farmasi besar, klien yang terkenal sangat rewel soal ketepatan waktu, melakukan hal yang sama. Mereka memutus kontrak dengan Cepat Logis dan beralih ke Arus Digital. Lalu, seminggu setelahnya, 3 perusahaan e-dagang skala menengah menyusul. Kepanikan mulai menjalari lantai 25 Cepat Logis. Ini bukan lagi kebocoran kecil. Ini adalah bendungan yang jebol. CEO mereka, David, memanggil Anya ke ruangannya. Wajahnya tidak lagi sekadar khawatir, tapi pucat pasi. "Anya, apa yang kamu lakukan?" Suara David tidak lagi tenang, ada nada tuduhan di dalamnya. "Kita kehilangan 4 klien besar dalam 1 bulan. Semuanya lari ke perusahaan yang sama. Perusahaan yang baru berumur jagung." "Saya sedang menganalisisnya, Pak," jawab Anya, suaranya berusaha terdengar tenang, meskipun di dalam dirinya ada badai yang berkecamuk. "Analisis?" bentak David. "Lakukan lebih dari sekadar analisis. Cari tahu siapa mereka. Cari tahu apa yang mereka tawarkan. Tiru sistem mereka kalau perlu. Kita berdarah-darah, Anya." Anya kembali ke ruangannya. Untuk pertama kalinya dalam karirnya yang cemerlang, dia merasa takut. Dia bukan lagi berhadapan dengan karyawan malas atau kurir yang curang. Dia berhadapan dengan musuh yang tak terlihat, musuh yang menyerang dari titik butanya. Dia memerintahkan tim analis kompetitornya untuk membongkar Arus Digital. "Saya mau tahu segalanya," desisnya. "Siapa pendirinya? Apa teknologi mereka? Siapa investor di belakang mereka? Semuanya." Dalam 24 jam,
laporan itu ada di mejanya. Sebuah laporan tipis. Arus Digital adalah perusahaan yang sangat tertutup. Teknologinya dirahasiakan dengan ketat, hanya berupa sistem manajemen gudang dinamis berbasis AI. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Anya di lampiran laporan. Profil pendiri sekaligus CEO perusahaan itu. Namanya, Aris Wibisana. Sebuah nama yang sangat umum. Tidak ada foto. Hanya latar belakang pendidikan, lulusan teknik informatika. Anya menatap nama itu lama. Aris Wibisana. Nama itu terasa samar-samar familiar, seperti gema dari masa lalu yang jauh. Tapi dia tidak bisa mengingatnya. Dia terlalu sibuk, terlalu panik memikirkan cara menghentikan pendarahan di perusahaannya untuk memikirkan nama yang tidak penting itu. Dia menutup laporan itu, tidak sadar bahwa dia baru saja memegang kunci dari semua malapetaka yang menimpanya. Tahun kelima adalah tahun kejatuhan. Upaya Anya untuk meniru sistem arus digital adalah sebuah bencana total. Dia seperti mencoba meniru bayangan di dinding. Dia bisa melihat bentuknya, tapi dia tidak pernah bisa menangkap intinya. Sistem cepat logis yang sudah bobrok itu, kini ditambah dengan tambal sulam yang serampangan, menjadi semakin kacau. Biaya operasional tidak turun, malah membengkak tak terkendali. Klien terakhir yang paling setia akhirnya menyerah. Investor menarik semua sisa dana mereka. Cepat Logis, yang 5 tahun lalu adalah raksasa logistik yang angkuh, kini resmi berada di ambang kebangkrutan. Mereka tidak bisa lagi membayar gaji karyawan bulan depan. Pagi itu, suasana di lantai 25 begitu hening, sepi seperti pemakaman. Anya dipanggil ke ruangan David. CEO-nya itu tidak lagi terlihat pucat pasi. Dia terlihat tua. Bahunya yang dulu tegap, kini merosot. Dia menatap Anya bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan kosong penuh kekalahan. Sudah berakhir, Anya, kata David pelan, suaranya serak. Dewan Komisaris telah mengambil keputusan. Kita tidak bisa diselamatkan. Anya terduduk di kursi di hadapan David. Jantungnya berdebar kencang, tapi dia berusaha menahan ekspresinya tetap dingin. Apa maksud Bapak? Kita akan dijual, lanjut David. Atau lebih tepatnya, kita akan dilikuidasi. Aset-aset kita akan dilelang untuk membayar utang. David berhenti sejenak, lalu menatap Anya. Kecuali... Anya menunggu. Kecuali kita menerima satu-satunya tawaran yang ada di meja. David menghela napas panjang, seolah kata-kata berikutnya terasa sangat berat untuk diucapkan. Saya telah mencoba menghubungi semua kompetitor besar. Mutiara Cargo, Bintang Samudera, tidak ada yang mau menyentuh kita. Terlalu berisiko. Hanya ada satu perusahaan yang tertarik mengambil alih semua aset dan hutang kita, katanya. Anya sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Perutnya terasa mulas. PT Arus Digital Logistik, desah David. Anya merasa mual. Perusahaan rintisan yang telah menggerogotinya hidup-hidup itu, kini datang untuk memakan bangkainya. Ini adalah penghinaan di atas penghinaan. Mereka setuju bertemu besok pagi, kata David. Kini suaranya terdengar seperti perintah yang lelah. Mereka ingin bertemu kita berdua. Presentasikan data terakhir kita. Tunjukkan bahwa sisa-sisa klien kita masih berharga. David berdiri, membelakangi Anya, menatap gedung-gedung pencakar langit lain dari jendela kacanya. Besok, Anya, kita akan pergi ke kantor mereka. Jangan sampai gagal. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk pergi dari sini dengan setidaknya kehormatan. Anya mengangguk kaku. Kehormatan. Kata itu terasa seperti debu di mulutnya. Dia, Anindita Setiani, manajer Bintang, besok harus pergi memohon agar perusahaannya yang gagal dibeli oleh CEO startup misterius bernama Aris Wibisana. Gedung Arus Digital tidak terletak di kawasan prestisius SCBD. Mereka menempati sebuah gedung baru yang dibangun khusus di pinggiran Jakarta Selatan, sebuah area yang sedang berkembang pesat. Namun, begitu melangkah masuk ke lobi, Anya dan David bisa merasakan perbedaannya. Lobi itu hidup. Berbeda dengan kantor cepat logis yang kini terasa seperti kuburan yang hening, lobi Arus Digital riuh rendah. Puluhan anak muda, bukan dengan jas kaku, tapi dengan kaos berlogo perusahaan dan celana jeans, berkumpul di area komunal,
berdiskusi berapi-api di depan papan-papan tulis digital raksasa. Energi mereka terasa padat, nyata, dan penuh gairah. Anya dan David, dalam setelan jas formal mereka yang mahal dan kaku, berjalan melintasi lobi itu. Mereka merasa seperti dua peninggalan dari zaman yang berbeda. David berjalan dengan bahu merosot. Anya, sebaliknya, mati-matian menegakkan dagunya, memaksakan topeng profesionalismenya yang dingin, meski di dalam dirinya dia merasa ciut. Seorang staf muda yang ramah menyambut dan mengantar mereka ke lantai atas. Tim kami sedang menunggu di ruang Merapi, katanya sambil tersenyum. Pintu kaca buram itu bergeser tanpa suara. Di dalamnya, sebuah ruang rapat yang sangat modern telah disiapkan. Jendelanya membentang dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota yang sibuk. Mereka duduk di satu sisi meja kayu raksasa, sementara 3 kursi di seberang mereka masih kosong. David menatap cangkir kopinya dengan gugup. Anya membuka laptopnya, jarinya sudah siaga di atas berkas presentasi yang berisi permohonan agar perusahaan mereka dibeli. Pukul 10 pagi tepat, pintu itu bergeser lagi. 3 orang melangkah masuk. 2 orang di belakang terlihat seperti manajer senior. Tapi mata Anya terkunci pada pria yang berjalan di depan. Dia tidak mengenakan setelan jas mewah. Dia hanya mengenakan kemeja batik lengan panjang yang digulung rapi hingga ke siku, dipadukan dengan celana bahan berwarna gelap. Dia melangkah dengan tenang, posturnya tegap, dan di matanya ada ketajaman yang tak terbantahkan. Otoritas menguar dari dirinya seperti udara dingin. Anya mendongak dari layar laptopnya, bersiap memasang senyum profesional yang palsu untuk menyambut sang CEO. Dan dunianya berhenti berputar. Waktu seakan melambat. Wajah itu, lebih tirus, tentu, lebih tegas. Tidak ada lagi sisa-sisa kepatuhan atau keraguan seorang OB. Tapi mata itu, Anya tidak akan pernah lupa mata itu. Mata yang sama yang dulu menatapnya penuh harap di rubanah parkir 5 tahun lalu. Pria itu berhenti di kursi utama, tepat di seberang Anya. Layar interaktif raksasa di belakangnya menyala, menampilkan logo Arus Digital. Di bawahnya ada sebuah nama. "Selamat pagi, Pak David." "Bu Anindita," kata pria itu. Suaranya tenang, berat, dan tanpa emosi. Suara yang sama, namun kini tanpa sedikit pun nada memohon. "Perkenalkan," lanjutnya, "saya Aris Wibisana, pendiri dan CEO Arus Digital. Mari kita mulai." Genggaman Anya pada tetikusnya mengencang hingga buku-buku jarinya memutih. Aris Wibisana. Nama di laporan itu. Nama yang ia anggap umum. Rubanah. Proposal. Tong sampah. Semua kepingan memori yang telah ia buang jauh-jauh, kini melesat kembali dan menghantam kesadarannya dengan kekuatan penuh. Pria yang memegang nasib perusahaannya, pria yang akan memutuskan hidup matinya karirnya, adalah office boy yang dulu ia hina sehina-hinanya. Wajah Anya yang biasanya pucat kini benar-benar kehilangan sisa warnanya. Udara di dalam paru-parunya seakan tersedot paksa keluar ruangan. Itu dia. Pria itu. OB itu. Semua topeng profesionalisme, semua keangkuhan yang telah ia bangun selama puluhan tahun karirnya, hancur berkeping-keping dalam sepersekian detik. Dia ingin bicara, tapi lidahnya terasa keluh. Dia ingin memalingkan muka, tapi matanya terkunci pada sosok Aris Wibisana, yang kini balas menatapnya. Bukan tatapan benci yang membara. Bukan pula tatapan sombong seorang pemenang. Tatapan Aris dingin, datar, dan menusuk lurus menembus jiwaannya. Itu adalah tatapan seorang hakim yang telah mengambil keputusan, jauh sebelum persidangan dimulai. Di sebelahnya, David, sang CEO cepat logis, sama sekali tidak menyadari drama yang sedang berlangsung. Dia tidak tahu sejarah mereka. Dia hanya melihat seorang CEO muda yang harus diyakinkan. David berdeham, mencoba memecah keheningan yang canggung. "Baik, terima kasih atas waktu Anda, Pak Aris. Kami sudah siapkan data." David mulai menggerakkan tetikusnya untuk membuka berkas presentasi. "Sebentar, Pak David." Suara tenang Aris memotong gerakan David. Perintah itu tak terbantahkan. David membeku. Aris tidak lagi memandangnya. Matanya masih tertuju lurus pada Anya, yang kini gemetar,
meski dia berusaha keras menyembunyikannya. Aris kemudian membungkuk sedikit, meraih tas kerja kulit yang tergeletak di samping kursinya. Dia membukanya, dan dari dalam, dia tidak mengeluarkan tablet canggih atau laptop mahal. Dia mengeluarkan sebuah map plastik bening yang sudah usang. Map itu sudah menguning di bagian tepinya. Di sudut sampulnya, masih ada noda kusam berwarna oranye kecoklatan yang samar, bekas saus sambal dari tong sampah rubanah itu. Aris meletakkan benda itu di tengah-tengah meja kayu mahoni yang mengilap. Benda itu terlihat sangat kotor dan tidak pada tempatnya di atas kemewahan ruang rapat triliunan rupiah itu. Sebelum kita bicara soal masa depan, kata Aris, suaranya pelan namun terdengar jelas di setiap sudut ruangan. Saya ingin kita bicara soal masa lalu. David menatap map itu dengan bingung. Saya tidak mengerti ini apa. Tanyakan pada Bu Anindita, kata Aris, akhirnya mengalihkan pandangannya dari Anya ke David, lalu kembali ke Anya. Beliau yang lebih tahu. Anya menelan ludah. Mulutnya kering. Ini adalah lamaran pertama saya ke Cepat Logis. Lanjut Aris, menepuk map usang itu. 5 tahun lalu. Sebuah proposal 20 halaman, berisi algoritma untuk menghemat biaya operasional 40%. Persis seperti yang sistem, Arus, lakukan sekarang. Wajah David berubah dari bingung menjadi terkejut. Dia menoleh ke Anya. Anya, kamu. Anya tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menatap Aris dengan mata nanar. Aris mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Manajer operasional Anda yang brilian ini yang menerimanya. Di rubanah parkir. Dan beliau langsung menilainya. Beliau bilang, Aris berhenti sejenak, membiarkan bobot kata-katanya menggantung di udara. Ide saya sampah. David terkesiap. Wajahnya pucat pasi. Aris kini bersandar di kursinya, menyilangkan tangan, memegang kendali penuh. Nah, ironis sekali, bukan? Dia menunjuk ke laptop Anya. Sekarang, giliran Anda yang melamar saya. Giliran Anda yang mempresentasikan proposal. Jadi, silakan, Bu Anya. Pak David. Yakinkan saya kenapa perusahaan Anda yang gagal ini, yang menolak ide ini 5 tahun lalu, sekarang layak saya beli. Konfrontasi itu selesai. Tanpa teriakan. Tanpa amarah. Hanya penghinaan dingin yang dieksekusi dengan sempurna. Keheningan di ruang rapat itu terasa begitu pekat, seolah menyerap semua suara di dalam gedung. Anya duduk membeku. Laptop di depannya masih menyala, menampilkan layar pembuka presentasi permohonannya. Tapi tangannya, yang biasanya begitu lincah menari di atas papan ketik, kini kaku dan gemetar di atas meja. Dia tidak bisa menggerakkannya. Dia, Anindita Setiani, sang ratu data, wanita yang membangun seluruh hidupnya di atas logika dan angka, kini tidak bisa memproses data di depannya. Otaknya macet total. Semua kekuatannya, semua keangkuhannya, semua kata-kata tajam yang biasa ia gunakan sebagai perisai, kini lumer tak bersisa. Di hadapan pria yang memegang proposal kotor itu, dia bukan lagi seorang manajer. Dia hanyalah seorang wanita yang tertangkap basah, yang dihadapkan pada kesalahan terbesarnya seumur hidup. David, sang CEO, akhirnya memecah keheningan. Wajahnya merah padam, menahan malu sekaligus amarah yang luar biasa. Tapi amarahnya bukan untuk Aris. Amarahnya tertuju pada Anya. Anya. Desis David. Suaranya bergetar. Kamu tahu soal ini? Kamu yang membuang ini? Anya tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya. Itu adalah jawaban yang cukup. David menutup matanya sejenak. Hancur. Dia sekarang sadar. Perusahaannya hancur bukan karena pasar. Perusahaannya hancur karena satu keputusan sombong di rubanah parkir 5 tahun lalu. Aris Wibisana memandangi mereka berdua. Dia telah melihat apa yang perlu dia lihat. Perlahan, Aris berdiri. Gerakan itu menandakan bahwa rapat telah usai. Pak David, kata Aris, suaranya kembali tenang, seolah berbicara bisnis biasa. Terima kasih atas waktu Anda. Tapi saya rasa, presentasi Anda tidak diperlukan lagi. Aris mengambil map usang itu dari atas meja. Dia tidak melihat ke arah David, tapi matanya sekali lagi terkunci pada Anya yang tertunduk.
Saya tidak tertarik mengakuisisi cepat logis, katanya dengan jelas. Lalu, dia memberikan pukulan terakhirnya. Saya tidak punya kebiasaan membeli sampah. Kata-kata itu, kata-kata yang sama persis yang dulu Anya lontarkan padanya, kini dikembalikan dengan kekuatan 1000 kali lipat. Aris Wibisana berbalik, berjalan keluar dari ruang rapat tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Anya dan David dalam kehancuran karir mereka. Cerita ditutup 10 menit kemudian. Anya Anindita Setiani berjalan keluar dari lobi Megah Arus Digital, bukan lagi sebagai manajer, tapi sebagai pecundang. Dia berjalan sendirian, menembus kerumunan karyawan muda Aris yang penuh energi. Dia berhenti di trotoar yang panas oleh matahari Jakarta. Air mata akhirnya jatuh. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata penyesalan yang membakar. Dia tidak menyesal karena kehilangan harta. Dia menyesal karena kesombongannya telah membutakan visinya. Dia menyesal telah meremehkan ide, hanya karena ide itu datang dari seorang OB. Penyesalan terbesarnya seumur hidup adalah ini. Dia, seorang profesional, telah gagal menilai hal yang paling penting. Dan hukuman terberatnya adalah hidup dengan kesadaran bahwa dia telah dihancurkan, bukan oleh orang lain, tapi oleh kesombongannya sendiri. 2 bulan setelah pertemuan di ruang dewan itu, nama cepat logis resmi menghilang dari peredaran. Tidak ada akuisisi, tidak ada penyelamatan. Perusahaan itu dilikuidasi, dinyatakan bangkrut total. Aset-asetnya, termasuk meja dan kursi di lantai 25, dilelang dengan harga murah untuk membayar pesangon karyawan yang tersisa. Gedung itu kini memiliki penyewa baru. David, sang CEO, pensiun dini dengan sisa reputasi yang hancur. Dan Anindita Setiani, namanya tenggelam. Dalam industri yang saling terhubung, berita menyebar lebih cepat daripada api. Cerita tentang bagaimana manajer bintang cepat logis membuang ide bernilai triliunan ke tempat sampah karena berasal dari seorang OB, menjadi legenda pahit. Tidak ada perusahaan besar yang mau menyentuhnya. Anya, yang dulu angkuh berjalan di lobi SCBD, kini menjadi bayangan. Terakhir terdengar, dia bekerja di sebuah perusahaan administrasi kecil di ruko sempit di pinggiran kota, mengurus data-data yang tidak penting, jauh dari pusat kekuasaan. Hukuman terbesarnya bukanlah kemiskinan, tapi ketidakberartian. Sementara Aris Wibisana, PT Arus Digital Logistik, dalam 5 tahun, telah menjadi standar baru industri. Sistem, Arus, yang ia ciptakan kini diadopsi oleh hampir 70% pasar logistik nasional. Dia tidak hanya memenangkan perang, dia menulis ulang aturannya. Di kantor barunya yang kini menempati 3 lantai gedung pencakar langit, di dalam laci meja kerjanya yang terbuat dari kayu solid, Aris masih menyimpan satu benda. Sebuah map plastik bening yang sudah kusam dan menguning. Lengkap dengan noda saus sambal yang telah mengering dan